Oke, waktu. Ya. Ada absensi ya? Ada. Gimana kalau lama? Apanya? Bangunan ini lama? Ini direhab tahun berapa, Pak Jim? Tahun 2008. Tahun 2008 ya? Siap. Oh iya. Ada kacamata. Rumah dinas yang di atas ya? Yang di dekat rumah Bupati. Itu yang ada di Keruk itu apa ya? Oh itu yang ini Pak, dulu kan bekas RST ya. Iya. Bekas RST. Kemudian kita perbaiki sekarang, kita cat, kita fungsikan untuk apa namanya, bangunan Bupati. Kalau rumah dinas saya yang sebelahnya rumah Pak Ketua DPRD. Oh iya. Iya. Kita mulai aja ya, Pak. Silakan, Pak. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu. Yang saya hormati Dr. Sri Igusti Ngurah Arya Wedakarna, beserta rombongan. Selamat datang, Pak, di Kodim 1609 Buleleng. Kemudian ya beginilah kondisinya Kodim 1609 Buleleng. Merupakan komando daerah distrik militer yang berada di Buleleng. Kemudian kita wilayah teritorial kita ini ada 9 kecamatan, mulai dari kecamatan kota Buleleng, kecamatan sampai dengan yang di timur itu 30, yang di baratnya 30. Ya, mungkin Bapak lebih mengetahui lah. Nah, orang Bali kan. Iya. Saya putra Buleleng, Ibu Ya. Buleleng. Asli Buleleng. Kemudian tahun ini kita fokus kecuali kegiatan-kegiatan program, kita fokus kegiatan penanganan COVID seperti yang lain-lain sesuai dengan perintah dan petunjuk dari Mabes Angkatan Darat maupun dari Kodam 9 Jaya. Kemudian ini Pak sedikit berikan gambaran sedikit tentang upaya yang kita kerjakan. Ini ya. Jadi sedikit kesulitan kita menghadapi COVID ini, sehingga terinspirasilah kita untuk mengembangkan model edukasi protokol kesehatan yang terintegrasi secara pentahelik untuk menangani COVID-19 berbasis dengan adat yang dijunjung di Bali, Trihita Karana. Nah ini Pak yang kita dapatkan selama ini. Jadi kalau saya simulasikan ini situasi pertempuran, karena memang sejatinya kita ini bertempur melawan COVID, itu kita sudah bertempur mulai tanggal 2 Maret 2020, kemudian sekarang tanggal 22 Februari 2021. Nah ini udah semua nih dari awal Pak, kita hingga mulai dari Pol PP, dari polisi, TNI, Dishub, kemudian dinas instansi terkait itu bersama dipimpin oleh Pemda sebagai stakeholder yang memimpin langsung pertempuran. Itu kita melaksanakan edukasi protokol kesehatan. Ini kalau saya simulasikan Pak, ini ada pangkal serangan, ini ada garis awal. Kemudian posisi kita sekarang ada di sini di jarak serbuan. Musuh kita ini serang COVID-19 itu. Sasarannya apa? Buleleng hijau. Tapi ini nggak bisa tercapai karena ini ada jurang Memboye. Ini hambatan dan tantangan kita semua sampai dengan saat ini. Kemudian sekarang sudah ada vaksin. Vaksin ini, cuma memang tetap untuk protokol kesehatan harus kita laksanakan terus. Nah ini situasi konfirmasi tanggal 20 Februari, tanggal 21 ini sudah ada dia di bawahnya. Nah ini khusus untuk
Buleleng. Nah, kemudian untuk status isolasi mandiri yang ini saat ini hari ini sudah kita bawa semua, koordinasi dengan dinas kesehatan. Mungkin tadi Bapak ada di sana tadi. Iya. Pas waktu mereka membawa ke sana. Oh ya, ada beberapa. Ada bus itu Oke. dibawa ke sana. Sekarang kita sudah tadi informasinya 60 yang dibawa ke Fasini, hotel Fasini. Kemudian kalau kita lihat penyebarannya, memang di tanggal 20 ini malah kota ini yang banyak sekali, seperti di Bakti Srage, kemudian di Manyuning, Kaliuntu. Nah itu, jadi konsentrasinya COVID-19 di Buleleng ini berada di seputaran kecamatan kota. Yang lain-lain nggak terlalu, karena satu. Kemudian satu lagi itu di Kaliuntu yang banyak 7. Kemudian ini untuk tanggal 21 Februari kemarin kita terkonfirmasi 15 sesuai dengan data yang ada di posko kita. Kemudian sekali lagi ya itu masih terkonsentrasi di kota, ada 15 orang. Nah kemudian setelah kita pelajari, Pak, memang susah memang melawan ini karena memang kita melawan kodrat alami manusia, di mana kita selalu sebagai manajemen sosial itu selalu untuk bergaul dengan orang lain, bersosialisasi, kemudian pendisiplinan protokol kesehatan ini menentang kodrat kita ini, sehingga agak kesulitan hingga kita menggelar operasi pendisiplinan dengan menggunakan pendekatan kultural, budaya, sosiologis, dan antropologis. Dihadapi lagi dengan masalah utamanya itu masih rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat tentang protokol kesehatan. Tidak terjadi di Bali saja, tapi hampir semua Indonesia. Tapi sekarang kita memang harus waspada karena kita peringkat nomor 7 jumlah kasus konfirmasi terbesar di Indonesia. Nah, kemudian bagaimana kami Pak berupaya untuk mengoptimalkan peran dan kesadaran berpartisipasi unsur perbekal pilihan adat, pilihan dadia, dan instrumen desa adat lainnya. Nah ini yang selama hampir setahun ini dilihat kok masih kurang maksimal. Jadi banyak pilihan adat kita, hotel kita yang karena keluarga di Bali ini dekat satu sama lain, masih ragu-ragu dia. Masih segan-segan. Makanya terkadang mereka menyampaikan itu, Pak, Bapak aja Pak yang marah-marah, Bapak yang ini yang sampaikan seperti itu. Sanksi mereka nggak mau karena banyak keluarga besar, nggak enak seperti itu. Dan saya tanya juga ke anggota, memang demikian adanya seperti itu. Sehingga kita berharap ya mungkin dengan sekarang pemerintah mengadakan PPKM Mikro, ya saya sampaikan Bapak nggak usah marah-marah, Bapak nggak usah, tapi tolong sampaikan untuk keberanian untuk menegur apabila memang ditemukan ada contoh misalnya anak-anak muda yang tidak pakai masker, sehingga ini bisa kita tangani bersama. Kemudian edukasi terus-menerus harus, di mana masyarakat harus dikendalikan. Kemudian ya limitasi kegiatan berkumpul. Ini sebenarnya konsep sudah lama ini Pak Gedemana, karena sebelum adanya PPKM ini, tapi memang agak susah menerapkan edukasi protokol kesehatannya. Nah kemudian ini protokol kesehatan optimal dan efektif yang dilakukan oleh seluruhnya desa, kalian dadia, perbekal, desa adat, kalian belajar adat, pecalang, pengurus Yuwana, taruna-taruni, dan tokoh agama dan adat. Kemudian siklus edukasinya terus berputar, mulai dari pembudayaan protokol kesehatan, peningkatan pengembangan protokol kesehatan, modeling perilaku protokol kesehatan, dan melaksanakan protokol kesehatan oleh masyarakat. Dimana sekarang pemerintah itu minta supaya masyarakat bukan sebagai objek, tapi sebagai subjek pelaku. Kemudian kita juga melaksanakan ya seperti yang dikerjakan sekarang. Sudah banyak sekali baliho, ceramah, kemudian media sosial, media massa. Kemudian kita juga berharap untuk masyarakat sebagai modeling perilaku prokes. Kemudian kontrol ketat oleh aparat desa adat, pemerintah, semua warga masyarakat menerapkan protokol kesehatan, termasuk di dalamnya pengaturan kegiatan adat.
kemarin saya baca Pak Koster sudah mengeluarkan lagi ya Kas ya, yang terbaru, di mana untuk kegiatan adat, sosial budaya itu harus melaksanakan antigen sebelum mereka melaksanakan kegiatan. Itu saja mungkin Bapak yang bisa saya sampaikan terkait masalah apa yang kita kerjakan sekarang, dan memang tantangannya masih sangat besar. Mudah-mudahan segera cepat berlalu COVID-19 ini, karena kasihan Balinya. Itu aja, terima kasih atas perhatiannya Pak. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi. Monggo Pak, silakan. Baik, mohon izin dari Pak Letkol Muhammad Windra Estrianto, SEMIK, selaku Dandim 1609 Buleleng dan jajaran, yang sampaikan mengenai Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya. Bapak-bapak, terutama Dandim yang saya hormati, terima kasih dengan pemberitahuan yang cukup singkat. Kami berkenan untuk diterima untuk ajang silaturahmi ya, dan karena sesuai dengan tupoksi kami dari 4 orang senator, kami membagi diri menjadi 4 komite. Kebetulan kami ada di komite 1 bidang hukum, politik, keamanan, pertahanan, yang dimana counterpart kami adalah Panglima dan juga Mabes, termasuk juga kebijakan strategis dari pemerintahan secara politik. Dan kami juga dalam masa sidang yang lalu sudah bertemu dengan Bapak Dandim Badung, begitu juga Dandim Karangasem, dan sebelumnya juga di akhir tahun kemarin saya sempat silaturahmi dan bertemu dengan Jenderal Andika Perkasa selaku Kasat. Yang banyak hal-hal yang memang kami sampaikan terkait dengan terutama bagaimana mengamankan dan menjaga Bali ya, seperti itu sebagai etalase Indonesia, tidak saja di bidang pariwisata tapi barometer untuk semuanya, toleransi, barometer kebangsaan. Dan kami dari Komite 1 bidang hukum, kebetulan kami juga sebagai wakil ketua pimpinan kelompok DPD di MPR, jadi secara tegas adalah tetap untuk menjaga 4 konsensus atau 4 pilar bangsa ini. Dan bagaimanapun juga Buleleng selaku tempat leluhur dari Bung Karno ya, dan juga pahlawan-pahlawan Bali tentunya memiliki satu nilai strategis ya, terutama bagaimana secara geopolitik dan geokeamanan. Ada sebenarnya kurang lebih 3 hal yang mungkin tadi sudah disampaikan. Terima kasih, info yang sangat bermanfaat. Nanti mungkin kita bisa mintakan PDF ya untuk flashdisk ya, untuk sebagai bahan laporan kami nanti ke pusat. Dan di masa sidang ini kami berkesempatan untuk datang ke Kodim karena besok juga akan disusul dengan ke Polres Buleleng, terkait juga dengan banyak sekali kebijakan-kebijakan negara yang akan diambil dalam waktu dekat. Khususnya tadi saya setuju sekali bahwa kondisi pandemi ini sesungguhnya sudah kondisi perang sebenarnya ya, perang terhadap mungkin dianggap senjata biologis, perang terhadap ketahanan kita sebagai bangsa besar. Dan saya sangat menyetujui, bahkan suara kami di DPD ini amat sangat mendukung keterlibatan TNI khususnya untuk misalkan baik itu dari pengamanan vaksin sampai pada nanti distribusi ke kalangan sipil. Ya, inilah yang kita perlu nanti informasi tentang mungkin hal-hal yang bisa kami mintakan informasi terkait dengan apa yang akan dilakukan di Buleleng terkait dengan distribusi vaksin ini. Yang pertama adalah terkait dengan vaksin ini sendiri. Jadi kami mohon info dari prajurit-prajurit ya, sekiranya sebagai garda terdepan, apakah sudah divaksin dan berapa persen untuk terutama di seluruh wilayah Kabupaten Buleleng. Dan kemudian yang kedua, kesiapan mungkin secara politik keamanan, bagaimana psikologi masyarakat terkait dengan rencana untuk vaksinasi masyarakat sipil
yang akan dimulai pada bulan depan. Ya, kami saat ini sedang memonitor terkait dengan distribusi vaksin ke Provinsi Bali. Dan kita bersyukur sekali bahwa pemerintah pusat sudah menyetujui bahwa Provinsi Bali menjadi prioritas. Dari sensus penduduk 2020 4,32 juta penduduk Bali, kita bersyukur astungkara 70% masyarakat sipil di Bali ini akan divaksin. Karena salah satu syarat untuk membuka Bali di pariwisata internasional adalah dengan ketahanan vaksin ini yang sudah berjalan. Nah, kemudian seandainya ada kendala-kendala, ya mohon disampaikan kepada kami. Ya, tapi secara umum kami perhatikan Bali relatif aman ya. Nah, cuman karena dari hasil survei kemarin secara nasional angkanya cukup tinggi, masih banyak yang menganggap remeh atau menganggap vaksin ini adalah bagian dari konspirasi dan lain sebagainya kan. Ini mungkin tantangan yang tadi disampaikan dari Memboyo itu ya. Jurang Memboyo itu memang benar-benar kita harus luruskan benar bahwa penyakit itu memang ada, tetapi penanganannya mungkin harus lebih, pendekatannya harus memang lebih sedikit bukan manusiawi, tetapi mungkin bisa melalui jalur adat atau mungkin jalur kekeluargaan, sehingga secara kultur masyarakat Bali bisa menerima. Saya berkepentingan karena bagaimanapun juga secara politik Provinsi Bali yang 92% mendukung Bapak Joko Widodo, kita harus amankan nawacita dalam bidang kesehatan dan juga ketahanan. Yang nomor 2, tentunya kami tempo hari beberapa tahun yang lalu kami pernah hadir juga ya, tapi di markas satu lagi apa itu yang di yang tempat latihan itu apa nih? Banyu Asri. Dekat ya. Raider. Itu bukan Rindam ya. Oh, lainnya. Raider, kami memang sempat hadir di Raider waktu itu. Kurang lebih pas periode saya pertama, saya 2 kali hadir ke sana, memang disambut baik. Bahkan waktu itu diajak keliling tuh pakai mobil dan gede itu terbuka. Ya, jadi memang dalam sejarahnya kami hadir di sana. Memang untuk waktu itu ada aspirasi terkait dengan speaker masjid waktu itu. Ya, waktu itu ada masyarakat adat yang agak protes terkait dengan speaker yang agaknya nambah begitu ya, yang corongnya keluar. Nah, waktu itu sempat kami mediasi dan sudah ada hasil yang baik. Waktu itu sempat kita rapatkan di Raider dan syukur sampai hari ini tidak ada satu hal-hal yang gejolak. Dan hal ini juga sudah kami sampaikan ke Jenderal Andika. Beliau juga sangat mengatensi sehingga kami juga mensuplai banyak informasi yang pasti bahwa Bali ini kita berharap secara keamanan terjaga, toleransi terjaga, dan kita berharap juga dari instalasi militer ini dapat memberikan satu contoh-contoh baik ya, sehingga tidak ada gejolak di masyarakat. Karena waktu itu dari masyarakat adat lah yang melapor kepada kami seperti itu, dan syukur alhamdulillah itu bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga adalah terkait dengan masalah negara yang saat ini sedang gencar-gencarnya untuk melawan radikalisme ya. Sebagaimana hasil rapat kerja kami dengan Menko Polhukam Prof Mahfud dan juga dengan Panglima, bahwa kita dukung walaupun tupoksi dari Polri dan TNI ini agak berbeda, tetapi sebagaimana yang kemarin pada saat pembubaran HTI oleh Jenderal Wiranto dan juga pada saat FPI juga oleh pimpinan TNI yang ada di Jakarta, sangat luar biasa ya. Dan kami sekarang dari Senayan memiliki suatu pola pandang yang berbeda, khususnya bahwa ketahanan ideologi Pancasila ini harus dijaga, termasuk musuh juga ini. Jadi jangan sampai TNI disia-siakan. Jadi musuh itu kan bukan hanya datang dari perbatasan atau dari luar negara, tetapi mungkin ada di dalam negara itu sendiri. Dan tentunya dalam pengamatan kami bahwa Buleleng ini kan termasuk zona merah ya, dalam artian pertama adalah terkait dengan sejarah bom Bali 1 dan bom Bali 2, karena pernah ada local boy ya dari Buleleng. Kemudian kemarin juga kami amati di sosial media, kami sudah sampaikan juga ke Kapolri terkait dengan reaksi yang agak dari sosial media. Ada beberapa komunitas di Buleleng yang memang agak reaksioner menghadapi misalkan penangkapan Rizik ya. Nah, itu ada dan itu sudah diantisipasi dan kami memahami hal itu, dan mudah-mudahan nanti dari TNI juga mendukung bagaimana peran negara ini dalam mengamankan Indonesia dari ide cita-cita negara khilafah seperti itu ya.
kami meyakini bahwa prajurit TNI sebagai garda terdepan pasti akan bersama-sama negara dalam hal ini dan bersama-sama kami di pemerintahan. Yang terakhir dari Bapak Dandim ini saya mengimplementasikan salah satu program yang sebenarnya cukup lama tertunda, yaitu rencana ada program bela negara. Ya. Kita prioritaskan terutama kalau untuk di Bali Selatan kita akan berdayakan Rindam untuk penanganan ya di beberapa unit, termasuk juga kemarin minggu lalu kami sudah bertemu dengan Danlanut ya, dan juga sudah ada beberapa TNI AU, AL dan AD khususnya. Ke depan ini program bela negara ini kita akan dorong kembali, walaupun sebenarnya secara peraturan perundang-undangan saya menyetujui kalau memang ada semacam wajib militer gitu ya. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah itu cukup bagus karena salah satu tujuannya, dan tentu dalam wamil ini apapun formatnya, apakah secara kursus singkat maupun juga pelatihan-pelatihan yang selama ini diadakan di barak-barak, yang pasti memang keterlibatan TNI penting sekali. Makanya saya sempat usulkan beberapa waktu lalu ke Lemhanas dan juga ke Mabes bahwa mari manfaatkanlah barak-barak TNI ya, rindam-rindam, kemudian juga seperti yang ada di beberapa titik untuk semakin membuat generasi muda itu mencintai NKRI dan ya harus mau tidak mau dibimbing oleh TNI baik secara fisik maupun mental. Nah, cuman mekanismenya masih kami kaji dari waktu, scheduling, anggaran. Tetapi mungkin kalau seandainya dan memang dari pusat memerlukan contoh baik begitu, dan mungkin saya akan menginisiasi dari DPD RI Bali untuk sekiranya untuk wilayah utara kita akan bisa berdayakan dan mungkin kita bisa adakan pertama kali di Buleleng ya, bersamaan dengan Tabanan. Jadi mungkin ke depan kami akan rekrut secara terbuka baik dari Karang Taruna, Seketune, dari mahasiswa, dari anak-anak sekolah, siswa untuk ikut bela negara ya, dengan kursus singkat selama 3 hari begitu. Kita bisa manfaatkan barak-barak TNI yang ada di sini dan Astungkara juga itu bisa berjalan sehingga role model seperti itu bisa kami ajukan kepada Menko, termasuk juga kepada Menteri Pertahanan. Nah, tapi nanti di dalamnya selain ada hal-hal terkait dengan disiplin, tetapi juga kita masukkan nilai-nilai lokal jenius seperti tadi Pelita Karang, Trikaya Parisude dan lain sebagainya. Ya, Astungkara ini mungkin setelah Lebaran, saya rencana mungkin pertengahan tahun. Ya, nanti kami akan komunikasi, nanti tim saya mungkin akan matur lagi terkait dengan mengenai masalah anggaran, mengenai masalah nanti personel, ya, yang sekiranya nanti bisa manfaatkan instalasi militer yang ada di Buleleng ya. Dan tentunya Pak Dandim saya harap nanti ada salah satu narasumber ya, bersama dengan pemerintah ya. Tapi kita lihat perkembangan vaksinasi dulu ini ya. Ya, tapi yang pasti tahun ini 2021. Nah, ini kita sudah ketemu nama itu, nama yang perfect itu sesuai dengan usulan Soekarno Center itu adalah namanya PETA. Ya, jadi pemuda cinta pembela tanah air yang dulu sebenarnya cikal bakal dari TNI ya, yang pada saat itu Bung Karno mendirikan PETA. Tapi mungkin secara branding bela negara itu untuk mengingat kepahlawanan itu adalah kita perlu menggali value yang di masa lalu. Dan mohon doa restu juga, kami rencana ini kemarin sampun matur di pusat terkait dengan cita-cita Bali untuk mendirikan museum pahlawan Gusti Ngurah Rai. Karena kita tahu bahwa ternyata saya baru juga menyadari kemarin setelah bertemu dengan putra beliau, ternyata di Bali ini nggak ada museum Ngurah Rai, yang ada cuma nama saja kan, airport juga ada nama jalan begitu. Tapi ketika kita ingin cari buku, literatur, dokumentasi nggak ada gitu loh, kemana nih gitu loh. Nah, maka dari itu akan kami usulkan ke pemerintah Bandung karena beliau dari Carangsari ya, dari Ketang. Kami usulkan nanti bisa dibangun di Bandung untuk museum Ngurah Rai. Sehingga kalau berbicara pahlawan Gusti Ngurah Rai pasti harus berbicara TNI AD, pasti harus ada di sana gitu. Jadi saya mohon doa restu, mudah-mudahan cita-cita ini bisa terwujud dan secara umum itu Komandan, bahwa mudah-mudahan nanti kalau ada respon atau informasi yang perlu ditambahkan nanti kami siap untuk menyampaikan kepada pusat, dan tentunya hal ini juga akan menjadi laporan yang baik ya, untuk ke Panglima maupun juga ke Kasat.
Oke, silakan. Terima kasih Bapak atas yang disampaikan. Saya sudah menangkap poin-poinnya. Beberapa nanti kalau memang bisa dikerjakan. Yang pertama terkait vaksin. Oke. Untuk vaksin untuk yang anggota TNI itu nanti akan gelombang 2. Gelombang 2 akan diberikan. Ini kita masih monitor sesuai dengan petunjuk dari pusat. Namun untuk tenaga vaksinator, kemudian kelengkapannya kemarin sudah diuji beberapa kali dan sudah dilaksanakan. Saat ini yang divaksin itu hanya tenaga-tenaga kesehatan. Tenaga-tenaga kesehatan yang memang bertugas di bidang kesehatannya di jajaran TNI seperti di RST, kemudian di batalion, orang-orang kesehatannya termasuk yang ada di Secata. Karena kita punya anaknya Rindam di sini. Oh, iya. Ada Secata itu anaknya Rindam, bagiannya ada Rindam. Rindamnya, induknya ada di Tabanan, anaknya ada di Namanya sini. Secata. Namanya Secata. Satu lagi ada Doliklatur. Oh iya. Komando Pendidikan Latihan Tempur. Itu yang di Bukit ya. Itu yang lagi. Lagi. Nanti terkait itu mungkin nanti Bapak apabila memang bela negara itu jadi, mungkin nanti kita pusatkan di sana saja karena memang dia adalah instrumen angkatan darat yang mempunyai tugas pokok di bidang pendidikan. Yang di Bulaki ya. Di Bulaki atau di Secata misalnya. Dia punya seluruh fasilitas barak, tempat latihan, lapangan dan lain-lain. Itu yang pertama. Jadi untuk kita nanti nunggu untuk Kasdim sendiri sudah divaksin. Ya. Aman ya, Pak? Aman. Nggak ada efek. Tidak ada. Ya. Merah-merah aja katanya. Untuk saya Tapi katanya sendiri- ngantuk ya. Ngantuk. Katanya ngantuk ya. Kalau untuk saya sendiri karena sudah pernah kena Oh jadi. tanggal 1 Desember, jadi mungkin nanti tanggal 1 Maret. Karena penyintas COVID katanya 3 bulan setelah kena itu. Bisa plasma ya. Kemarin sudah. Sudah ya. Kodip kita udah 3 kali Bapak ngadain donor plasma. Termasuk ya alhamdulillah sebenarnya kemarin saya bisa plasma konvalesen karena secara pribadi saya berpikir screeningnya kan ketat sekali. Ada 7 tabung diambil, kemudian dibawa dulu ke Sangla, setelah itu baru balik lagi, oke, baru bisa. Panglima Polda Metro sebelumnya ini yaitu yang sangat getol ya mengenai plasma ya. Saya lihat statementnya sebelum Kurnia yang sebelumnya ya. Kurnia. Saya dengar itu. Ya, Pak Beni juga seperti itu. Karena memang diinisiasi oleh Pak Andika Perkasa. Oh, Pak Andika Perkasa kan mulai dari RSPAD. iya. Lalu kemudian kalau ini Bapak saya melihat perkembangan di lapangan masyarakat, saya pikir tidak ada masalah. Oke. Masyarakat Bali sangat mengerti akan vaksin dan kemarin juga kan sebelum disuntik vaksin itu, kemudian dari pemerintah kita sudah memberikan contoh yang sangat baik, mulai dari Pak Gubernur, Pak Kapolda, Pak Pangdam, Pak Kajati sudah memberikan contoh yang baik sehingga waktu implementasi tahap 1 ini tidak ada masalah. Baik masalah keamanan, distribusi tidak ada masalah. Kemudian untuk Cuman rame di medsos saja. ya mungkin ada pihak-pihak yang berkepentingan untuk memasukkan pola pikir mereka di sana. Mudah-mudahan. Dan saya sangat yakin juga nanti pas waktu yang kedua ini saya pikir tidak ada masalah. Karena ya sudah ada buktinya. Ini udah divaksin 2 minggu, aman-aman aja dia. Sehat-sehat aja dia Kasdim itu. Seperti itu. Jadi saya pikir tidak ada masalah. Kemudian untuk pendirian museum itu bagus sekali. Iya. Terpikirkan oleh Bapak. Luar biasa kalau menurut saya. Karena saya lihat waktu kunjungan ke Korea Selatan waktu itu memang anak-anak itu mulai dari usia TK ya, dikenalkan bagaimana perjuangan bangsa. Sehingga benar kalau pikir mendirikan museum di sana, sehingga nanti tidak perlu banyak bercerita siapa pahlawan mereka itu. Silahkan datang lihat dokumentasi apa-apa yang ditinggalkan. Kemudian masalah bela negara itu tahun 2019 saya ketemu dengan Bu Muti Hafiz. 2019 saya masih komandan sekolah di sana. Beliau waktu itu mencari bahan untuk menerbitkan itu yang undang-undang tentang bela negara itu. Sebelum undang-undang itu diterbitkan, dia datang, beliaunya dengan rombongan. Waktu itu saya lihat Pak siapa Bapak ya, lupa saya namanya.
MPR Komisi 1, termasuk yang wakil ketua bendahara umumnya PDI, Pak yang putih-putih orangnya, saya lupa Bapak siapa. Ahmad Basarah mungkin juga Komisi 1 DPR RI. Oh, dia di mana? Datang ke mana? Datang ke Rindam beliau. Oh, di Rindam. Nah, yang diketuai Bu Mutia Hafiz itu. Iya, iya. Karena dia ketua Komisi 1 DPR RI loh. Iya. Kemudian kita paparan, enggak, oh iya, udah bisa ini. Makanya keluarlah yang apa namanya itu? Undang-undang tentang bela negara. Itu kemudian secara umum kalau saya melihat sendiri memang mungkin memboyanya masyarakat karena dia belum tahu. Namun terkait vaksin saya sangat yakin bahwa dengan pendekatan ada dengan baik-baik mereka akan mau. Dan sejauh ini belum ada kasus kritis ya Kas ya tentang vaksinnya. Tidak ada. KIPI tidak ada. KIPI kejadian Pak. Kelanjutannya tuh KIPI kejadian apa? Setelah itu kan bahasa kedokteran tuh KIPI namanya. Kejadian apa IP-nya itu apa? Ada kepanjangannya. Itu mungkin kemudian yang harus kita ini kan kemarin kami membubarkan kajian lagi. Iya. Sedih juga sebenarnya. Saya udah lapor juga ke provinsi, kemudian ini memang di satu sisi susah memang, dan setelah saya observasi di lapangan mungkin nanti kalau bapak ke Polres nanti bisa disampaikan ada kesulitan rekan kita dari kepolisian untuk membawa permasalahan itu ke ranah hukum. Kemarin Babin Kaptimmasnya menyampaikan ke saya. Jadi penyampaiannya harus lengkap komandan barang buktinya. Kalau saya, ya mungkin karena memang saya bukan orang hukum ya kurang paham. Begitu saya tanya, kamu penyelenggaranya? Saya penyelenggaranya. Ya sudah, artinya tersangkanya sudah. Tapi di sisi kepolisian berpikirnya harus ada barang bukti yang lengkap. Ya, daerah mana ya kajian daerah? Di Lampung. Kemarin sudah kita tindak lanjuti, langsung kita rapid antigen, sampel 80 rapid, alhamdulillah negatif semua. Langsung itu 14 Langsung kita kerjakan di sana. Sehingga, nah lucunya lagi anggota masyarakat kita itu 200 kan satu antigen kalau saya tidak salah 250.000 Pak ya. Harga sekitar itulah 250-300. Ini kita cari mereka lari semua dan sembunyi menggembok pintunya. Iya. Jadi jalan yang semula ramai langsung sepi seperti nyepi. Hingga kita harus ketok-ketok, Pak, enggak apa-apa, diam dia. Tapi akhirnya ya mau juga dia keluar. Dan Astunggara 80-nya negatif semua ya Kas ya. Tidak ada yang positif. Berita bagus nih, berita bagus, pola yang bagus harus dipakai ini. Karena marah sekali kajian sekarang. Mereka juga menginginkan kalau bisa, terutama dari Nakes nyampaikan kalau bisa ditemukan di tempat, kemudian sering-sering diulang langsung aja. Mereka pun siap untuk dipanggil untuk itu langsung di rapid antigen. Ini mungkin yang harus kita sampaikan. Dan kemarin saya sudah ada dokumentasinya itu? Ada. Boleh dikirimkan ya? Ini saya beliaunya. Nanti dikirimkan. Saya mau jadi berita baik ini. Enggak apa-apa, ini bagus maksudnya. Kalau polisi kan harus dibantu kalau gitu. Tapi memang tegas itu. Senang saya, ini bagus. Jadi kita bukan menyasar kajiannya sebenarnya Bapak, tapi kerumunan yang tidak sesuai protokol kesehatan itu. Benar. Dan saya senang, menurut saya kemarin sudah ada undang-undangnya kok nomor 1 ya. Penyelenggaranya berani dia, saya Pak penyelenggaranya. Cuma memang rekan kepolisian kesulitannya itu mengungkap untuk membawa dia ke pengadilan ya Kas ya. Penyampaiannya begitu dari Babin Kaptimmas. Apalagi kan sekarang ada arahan di Menko kan restoratif justice. Ya, maksudnya kalau dianggap case lokal gitu ya, tidak, yang penting tidak gaduh, memang diselesaikan di luar bukan non litigasi apa pro justisia ya. Kemarin juga sudah dari Polri sudah mengambil tindakan tegas karena sudah diatur di perda, sudah diambil tindakan tegas sanksi, dan yang bersangkutan juga berjanji tidak akan mengulangi lagi karena dia adalah orang pertama yang kita rapid antigen sebagai penyelenggara. Kita dapat bantuan dari provinsi, jadi dapat alat. Nah itu yang kita langsung random test cek acak. Kemarin yang paling banyak kita temukan di Banyuasri ya.
Siap, Mas Ri. Satu lagi Bapak, mumpung saya ingat nama Mas Ri, karena Bapak perpanjangan langsung dari masyarakat. Saya menyoroti pasar Banyumasri itu, kalau bisa segera diaktifasi, karena dia sejatinya kan 31 Desember on the road, udah bisa dipakai itu sebenarnya. Kemudian last pass itu tanggal 28 Januari, ya bagi saya. Tapi sampai saat ini belum. Padahal kalau Bapak lihat sendiri di lapangan, penuh sekali Bapak. Kemarin kita tinggi kualitas bangunannya jadi ini ya, jadi ya. Kalau itu mungkin enggak, tapi apa ya? Antigen kemarin tanggal berapa kasih ya kita antigen di Banyumasri ya? Itu 9 ya Pak. 9 pedagang pembeli. Hingga dengan kondisi dia yang sudah teratur dan rapi itu, kalau segera dimasukkan, kemungkinan besar nanti akan hambatlah si COVID ini ngomong. Karena masih di luar maksudnya. Masih. Atau karena belum mungkin serah terima atau apa atau. Saya tanya dengan ininya, penyampaiannya ya udah kembali ke pemerintah daerah aja. Tapi kalau saya perhatikan wacana yang ada di surat kabar itu karena masalah administrasi sewanya yang belum beli ya. Nah ini yang mungkin harus didorong. Kalau saya boleh kan nanti itu besok deh sebelum Senin pasar ketemu di Sprindak ya. Oke, baik. Kemarin saya sudah coba dorong, jadi ya mungkin ya demi kepentingan kita sama-sama lah. Karena kalau udah di pasar dia bercokol, COVID-nya ini agak repot kita. Karena itu sumber salah satu mata perekonomian. Kalau saya lihat kan bagus ya. Udah rapi, udah enak keluar masuknya terpantau. Ya. Baik, kita kan kurang mengerti masalah pemerintahan, apa yang mereka rencanakan, apa yang dipikirkan, tapi ya saran karena kita terlibat langsung di Satgas kaitan menekan laju COVID ini ya mungkin tolonglah dijadikan prioritas Bapak. Baik, besok saya mungkin bisa disampaikan. Mungkin itu aja Bapak, kurang lebih apa yang bisa kita biasanya. Ya Pak Putu. Ya, yang masalah liburnya Desa Adat. Oh iya, lupa lagi saya. Satu lagi antara Desa Bangkang, Bang Mangkang ya. Desa Adat. Desa Adat Mangkang apa Bangkang ya? Bangkang sama Istu. Di kecamatan apa ini? Di Desa Lapis Ragu ya. Oh iya benar. Mumpung ada beliau. Kenapa itu? Saya dapat laporan dari Dan Ramil bahwa mereka ini ribut tentang apa konflik lah ya. Setri. Ada mungkin salah satu desa yang berencana akan didirikan apa namanya itu? Krematorium ya. Krematorium. Nah ini saya sudah sampaikan, mungkin ya maksud saya itu begini Bapak, ini kan memang menjadi salah satu tugas dari Kodim juga di Kolek Sebut Hamka Milak kaitan masalah sosial budaya dan lain-lain. Hingga kemarin saya sudah berusaha, ini kan sebenarnya sederhana, kelian adatnya Iste, kelian adatnya Bangkang, dengan satu lagi kepala desanya Pertukannya dan camat. Sebenarnya 4 orang itu aja cukup. Cuman mereka ini mungkin ada sedikit egoisme satu dengan yang lain. Ini sentra bersama. Bersama untuk dua desa adat ini. Satu sentra. Jadi yang tidak setuju yang mana? Izin mana kami jelaskan. Iya. Izin Bapak, kemarin kejadiannya itu karena desa adat Iste ini ingin memperbaiki sentra ini. Ini saluran airnya di PC diperbaiki, namun tidak ada koordinasi dengan desa adat Bangkang. Dan indikasinya setelah diselidiki, desa adat Iste ini ingin mendirikan krematorium di sentra tersebut tanpa ada koordinasi dengan desa adat Bangkang. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Bersinggungan aja. Padahal bisa dipakai yurisnya, bisa dipakai desa adat Beleleng kan? Ya. Kan sudah ada krematorium. Ya. Jadi malah ya waktu dulu saya sempat bahas dengan Pak Bupati langsung. Ya, jadi memang sudah ada, memang kebutuhan. Ya komunikasi saja lah gitu. Oke, jadi perhatian kami. Ya, takutnya ada indikasi untuk perbisnisan ini Pak. Enggak, sebenarnya kalau dari pemasukan memang besar. Ya. Jadi kan begini, dari kita ambil sampel saja, jumlah orang yang bermasalah di desa adat itu orang Bali itu kan nggak nyampe 1%, yang mungkin kena sanksi kan bagaimana. Kemudian yang kedua, ini lebih kepada efisiensi saja, masalah praktis saja kan gitu.
Nah, artinya di Beleleng ini sebenarnya sudah banyak ada di Center Desa Adat Beleleng sudah, di YPUH juga sudah ada di pantai ya. Kemudian kalau memang ini juga didirikan, sebenarnya itu hak dan dari Kementerian Agama pun ada anggaran untuk bantu. Nah, permasalahannya adalah memang angkanya tinggi, dalam artian pemasukan jadi tinggi. Kalau misalnya dikelola dengan baik dan transparan, dia sejahtera. Saya pernah waktu kemarin itu kan ada di Desa Dalung di Badung. Itu ada desa adat, kebetulan di sana Hindunya minoritas, yang lebih banyak itu Katolik di sana, begitu ya. Nah mungkin karena warganya sudah tidak banyak, butuh praktis, bangunlah mereka krematorium, kerja samalah sama gereja. Nah jadi yang gereja inilah yang istilahnya yang investor, ya. Jadi mereka yang beli alat dan mereka yang mengorganize. Cuman waktu itu saya rapatkan juga, karena sempat ditolak, saya minta dibuka itu segera. Tetapi dengan perubahan-perubahan, contohnya jangan sampai ada suatu penawaran seperti daftar menu gitu loh. Yang masalah kan di sana nih ada paket A, paket B, paket C kan. Jadi orang kan lihatnya angka 25, angka 30 juta begitu. Sepatutnya sebenarnya menurut aturan adat, kalau seandainya ada warga Bali yang mereka konsultasi tentang adat istiadat, sepatutnya mereka itu harus konsultasi langsung, negosiasinya pun harus langsung. Saya juga boleh modern tapi kan nggak gitu-gitu amat ya, jadi dalam artian ini paket ritual gitu ya kan, kesannya hilang kembaliannya kan. Nah mungkin permasalahan pertama bukan hanya ketersinggungan tetapi mungkin dari pakpahan itu pembagian sebenarnya. Itu aja, karena itu adalah sejahtera bersama kan. Nah jadi mungkin inisiatifnya datang dari satu desa, yang lainnya mungkin merasa tidak kebagian ya. Solusinya ya kalau tidak dipisah itu sejahtera, harus memang win-win solution. Ya nanti kami akan dengan disebut lah nanti kita. Maksud saya begini Bapak, ya janganlah di tengah kita lagi kesusahan COVID ini tambah lagi dengan masalah-masalah seperti ini. Ya setuju saya. Saya sendiri sudah nyampaikan kemarin, sudah kalau begitu nanti saya yang ke sana atau mereka yang berkenan ke sini, kita ngobrol lah keluarga. Maksudnya kalau memang tidak ada yang tidak setuju ya daripada kita pecah kongsi, daripada kita konflik satu sama lain, ya tidak bisa. Nanti pembicaraan mungkin nanti bisa Bapak tidak lanjuti. Kemarin sudah saya kirimkan kalau nggak salah surat resmi untuk 2 desa ini, sudah saya tidak lanjuti. Kami meminta pengawalan dari Disbud, kita berikan dulu ke ini mereka kesempatan musyawarah mufakat ya begitu ya. Tapi kalau memang bermasalah ya izin dari Pemkab cut aja dulu gitu sebelum selesai. Cuman harus ada yang mediasi. Kalau dari tentara, dari Dandim duduk bersama begini, saya rasa bisa. Ya, maksudnya ya jangan sampai ribut lah. Iya, jangan sampai ribut. Kita lagi capek sekali nangani COVID soalnya. Iya. Coba sih atensi coba ya. Ada yang mau disampaikan Mas? Mungkin saya ada yang terlupakan atau bagaimana? Hah? Sudah cukup ya? Ya. Ya, jadi perhatian kami pasar ya. Besok saya sebelum ke Denpasar saya akan itu pasar kalau bisa Pak, as soon as possible lah kita tolong. Hingga dia masalah sewa memang. Itu berat sekali kelihatannya pembicaraan. Sama juga terjadi di Gianyar. Di Gianyar kan ada pasar baru. Memang kalau dari informasi yang masuk sepertinya di Gianyar ada 2 masalah. Yang di pasar Sukawati itu sewa. Jadi mungkin sudah selevel udah kayak di supermarket gitu. Tapi memang bisa bagus. Yang di pasar umum Gianyar yang di dekat Puri, dekat kantor bupati itu masalah lahan. Karena itu desa adat. Itu adalah desa adat yang diklaim oleh pemerintah. Nah, tapi kalau ini saya baru dengar kalau Banyumas ini masalah sewa. Sebenarnya kalau sudah pakai dana APBD, sudah pakai mekanisme subsidi. Berat juga kan? Maksudnya momentumnya gitu. Jadi kalau memang dulunya anggap saja mereka menyewa anggap 100 ya sebelum pandemi ya sudah samakan saja gitu ya. Jangan ambil keuntungan dari sana. Tapi pelan-pelan nggak apa-apa kalau udah kondisi membaik. Saya akan berikan masukan. Karena yang terbaca oleh saya di media keluar kelihatannya arahnya ke sana. Ya belum deal pengelolanya siapa dan beban operasionalnya katanya terlalu tinggi. Ada yang sabotor katanya. Kan sudah dipikirkan. Ya, minimal 2 tahun pos operasional. Sama seperti di Bandung kan dulu ketika presiden datang kan liftnya nyala gitu kan. Sekarang kalau orang tradisional kan pakai lift itu kan enggak kan. Ini mubazir. Ya, saya nggak tahu dalamnya seperti apa. Tapi kan kalau dari tampilan luar kan udah manfaatin aja.
Ya nanti saya akan ketemu besok, ya mungkin akan saya video. Terima kasih loh informasi ini luar biasa, lengkap ini semua. Boleh stop sebut semuanya, luar biasa. Ya, menjadi atensi kami ya dari Dandim. Mungkin itu Bapak. Oke, Kalau yang lain-lain nggak ada yang terlupakan kita ya. Yang tajen ya nanti ya, yang tajen ya, nanti jadi ini kan. Ini hebat ini kalau udah begitu jadi sampai rapid langsung. Kan kemarin saya dapat laporan di beberapa kota malah. Kan gini, sekarang ini kan orang karena nggak ada kerjaan ya, orang itu kan cuma dua saja. Kenapa hoax beredar? Karena dia kan waktu di depan handphone kan lama sekarang. Jadi di rumah bengong begitu ya, makanya kita memang benar-benar harus batasi benar. Tapi kalau untuk tajen ya, justru seharusnya pandemi ini harusnya menurun. Tetapi kan karena uang udah tidak ada, cuma saya khawatirnya dampaknya ada penjualan aset. Iya. Mereka tajen ini sekarang taruhannya saya dengar ya bukan lagi pakai uang tapi sudah pakai aset. Itu dia. Ada rentenir misalkan kan begitu di lokasi, ada yang dilihat bebotoh, ya sudah. Misalkan dia pinjemin 200 juta terus hajar terus, jaminannya sertifikat. Nah, akhirnya nanti anak sama istri dan anaknya terlantar. Itu yang kalau saya lihat dampak dari sana selain memang Covid itu. Ya, jadi atensi kami. Ya. Mungkin itu Pak. Terima kasih ya Pak ini dan Dim. Ya, jadi terima kasih. Nanti setelah pertemuan ini kami sampaikan hasil berita acara dan rekomendasi. Nanti kami akan sampaikan ke Panglima, ke Kasat juga, dan saya puas dengan rapat hari ini. Informasinya luar biasa sekali ya. Dan nanti ke depan sinergi. Nanti saya akan mengatur juga kalau seandainya sudah mungkin Juni untuk program bela bangsa ini. Saya mau itu dimulai dari tangan beliau yang nanti pas kunjungan berikutnya saya akan izin nanti ke Secata ya, mungkin akan ke ini ke Broga ya. Sebentar saya akan ke SPN soalnya yang akan kunjungan ke sana. Ya, terima kasih Komandan. Terima kasih ya Om Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berkenan makan dulu Pak. Kenapa nanti ditunas aja? Ya, terima kasih. Saya nanti bisa ini kan nanti apa namanya? Nanti di tajian itu ya, tunggu foto ya. Siap, sudah. Sambung dengan kiri. Luar biasa ini. Siap. Sudah dikirim kan? Siap, sudah. Siap. Ada cindera mata? Ada. Baik. Ya. Ayo bapak-bapak nampingin biar Di sini. turunkan dulu ya. Kiri kanan. Oh langsung ini luar biasa, mudah-mudahan nanti melakukan tempat terbaik ya. Iya, terima kasih. 1, 2. Lagi sekali 1, 2. Satu, dua, lagi sekali 1, 2.